وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang melihat video ini dimanapun Anda berada, doa kami kepada teman-teman semua, semoga Allah berikan kenikmatan hidup di dunia, kecukupan rezeki hidup di dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan keturunan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya video ini adalah membahas seputar zikir-zikir setelah sholat yang difardukan. Bismillahirrahmanirrahim. Fil azkaril ma'surati ba'da sholatil maktubati. Adapun ini adalah zikir-zikir yang maksur. Yang maksur maknanya adalah yang datang dari hadis Nabi Muhammad SAW ba'da sholatil maktubati, setelah sholat fardu. Rawahu Tirmizi, telah meriwayatkan oleh Imam Tirmizi, an Abi Umamah, dari Abi Umamah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayud du'ai asma'u, di mana waktu berdoa yang paling didengar. Qala, Rasulullah berkata, jaufal lailil akhiri, pertengahan malam terakhir, wa duburas shalawatil maktubati, dan setelah sholat difardukan. Maka dari hadis ini bahwasanya di antara doa-doa yang mustajab itu, yang pertama di akhir malam, dan yang kedua setelah sholat fardu. Qala An-Nawawi, telah berkata Al-Imam An-Nawawi, ajma'al ulama'u, telah bersepakat para ulama, al-istihbab zikri, atas sunnah berzikir, ba'da sholati, setelah sholat. Al-istighfaru wat tasbihu wat tahmidu. Fa minaz zikril ma'surati, dan di antara ya, atau di sebahagian zikir-zikir yang maksur yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sebahagiannya ma akhrajahu Ibnu Sunni, yaitu hadis yang telah dikeluarkan akan hadis itu oleh Ibnu Sunni, wa Abu Ya'la anil Barra'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaghfarallaha dubura kulli salatin, barang siapa yang beristighfar kepada Allah setelah salat, salasa marratin, 3 kali, berarti setelah salat, khususnya salat fardu, 3 kali saja. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu saja yang dibacakan oleh seseorang yang selesai sholat itu, 3 kali dibaca, ghufirat zunubuhu, diampunkan dosa orang itu, wa in kana qad farra minaz zahfi, sekalipun ada orang itu pernah kabur dari perperangan. Yang mana kita ketahui salah satu dosa atau yang dibenci, yang dimarah oleh Rasulullah adalah mereka yang berperang dan kabur dari peperangan itu. Wa yazidu fihi, dan ia tambah pada zikir itu tadi, al-azima ba'da subhi wal maghribi, setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Berarti maknanya, kalau setelah sholat subuh dan maghrib ditambahkan al-azima, misal astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa Muslimun, dan telah meriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izan sharafa min salatihi, apabila Rasulullah itu telah selesai dari salatnya,
istaghfarallaha salasan. Rasulullah itu minta ampun kepada Allah, atau Rasulullah itu beristighfar 3 kali. Kemudian dia berkata lagi setelah beristighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. La hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itulah di antara zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina. Barang siapa yang membaca subhanallah di setiap selesai salatnya 33 kali, wa hamidallaha salasan wa salasina, dan berzikir dengan alhamdulillah sebanyak 33 kali, wa kabbarallaha salasan wa salasina, dan dia bertakbir kepada Allah 33 kali selesai solatnya tadi, wa qala, kemudian dia sempurnakan zikir itu dengan melengkapi 100 kalinya dengan lafaz la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat, maka keutamaannya itu adalah ghufirat khotoyahu, diampuni dosa orang itu, wa inkana, walaupun ada dosanya itu, misla zabatil bahri, seumpama buih di lautan. Masya Allah, ini sangat besar keutamaan mereka yang membaca subhanallah selesai sholat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan zikir Allahu Akbar 33 kali selesai sholatnya. Kemudian dia sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampunkan dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Artinya dosa yang bukan dosa syirik ya. War-Rafi'i, dan Imam Rafi'i qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza shallaitum, apabila kalian selesai daripada salat al-fardi, akan salat fardu, faqulu, maka kalian bacakanlah fi aqibi kulli salatin, pada selesai dari setiap salat kalian itu, asyra marratin 10 kali. Apa itu yang dibaca? La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saja dibaca 10 kali. Keutamaannya adalah yuktab lahu, dituliskan bagi orang yang bacanya itu, minal ajri, dari pahala, ka'annama, seperti pahala dia itu a'taqa raqabatan, memerdekakan budak yang muslim. Subhanallah, itulah di antara ya, bukan seluruhnya, tapi di antara zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah setelah sholat fardu. Seandainya ada orang yang berzikir selain zikir-zikir ini, ya mungkin itu ada juga diriwayatkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang lain, dan kita tidak boleh menyalahkan mereka yang menggunakan zikir selain zikir-zikir yang ini. Namun zikir-zikir yang sudah kita bacakan tadi ini, yaitu kita sudah tahu keutamaannya, maka seandainya tidak bisa kita membaca zikir sebanyak ini, minimal di antara zikir yang sudah dibaca ini ada yang kita bacakan setelah sholat fardu. Kemudian ketika kita berzikir setelah sholat itu, apakah kita berzikir dalam keadaan sendiri atau bersama-sama, atau bolehkah kita mengeraskan suara berzikir setelah sholat itu? Maka dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaytumus sholata, apabila
kamu telah selesai melaksanakan sholat, fazkurullaha qiyaman wa qu'uda, maka berzikirlah kepada Allah baik ketika kamu berdiri dan maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan maupun dalam keadaan berbaring. Fa iza ta'ma'nantum fa aqimus sholata, apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, kanat alal mu'minina kitaban mauquta, merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Maka ayat ini dijelaskan di dalam kitab tafsir At-Tabari, uzkurullaha katsira, zikirlah engkau kepada Allah, yang maknanya apa? Baik itu bil laili, mau di malam hari, wan nahari, di siang hari, fil barri wal bahri, mau di daratan ke mau berzikir itu, mau di lautan, wa fis safari, mau dalam keadaan musafir, wal hadari, mau dalam keadaan tidak musafir, wal ghina, mau dalam keadaan kaya, wal faqri, mau miskin, was saqmi, mau dalam keadaan sakit, was sihhati, dalam keadaan sehat, sirri, mau keadaan ketika sunyi, wal alaniyati, mau di keadaan keramaian, wa ala kulli halin, dan atas tiap-tiap keadaan. Inilah penjelasan dalam kitab tafsir At-Tabari. Berarti maknanya apa? Kalau kita berzikir setelah sholat, ya mau berzikir kita sendiri-sendiri boleh hukumnya, mau kita berzikir bersama-sama juga boleh hukumnya. Kemudian, apakah kita boleh berzikir mengeraskan suara setelah sholat itu? Maka dalam hal ini kami baca dalam kitab hadis Bukhari tentang bab zikir setelah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zikri ba'da sholati. Ini suatu bab tentang zikir setelah sholat. Haddasana Ishaq bin Nasri. Qala haddasana Abdul Razzaqi. Qala akhbarana Ibnu Jurayj. Qala akhbarani Amru. Anna Aba Ma'bad Maula Ibni Abbasin akhbarahu anna ibn Abbasin, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, akhbarahu anna raf'a sauti, sesungguhnya mengangkat suara, bizikri, dengan berzikir, hina yansarifun nasu, ketika manusia telah selesai, minal maktubati, dari salat fardu, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adalah ia itu sudah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, kuntu, adalah aku, a'lamu, mengetahui, izan sorofu, apabila mereka itu selesai, bizalika, dengan salat-salat mereka, iza sami'tuhu, ketika itu aku mendengar akan zikir itu.